Hai guys, kembali lagi nih di Gudang Film Box. Bagaimana kabarnya? Tak pernah lupa saya mendoakan kalian semua dan keluarga agar selalu sehat dan bahagia. Amin. Sebelumnya aku banyak-banyak ngucapin terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Dan jangan bosen-bosen ya, dukung terus channel ini supaya kita bisa cepet bahagiain orang tua guys. Oke, pada video kali ini aku akan ceritain alur film yang berjudul Purity Falls rilisan tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sebuah kehidupan keluarga yang baru aja pindah ke sebuah kota, guys. Nah, di sana keluarga mereka berkenalan dengan sebuah tetangga mereka yang merupakan seorang jendes yang menurutku sih sangat legit ya kan? Dan dia menawari sebuah pekerjaan pada anak lelaki si keluarga ini, guys. Dan kalian pasti bakal kaget kerjaannya apa ya yang diberikan, yang pastinya enak lah ya. Daripada kalian penasaran, gak suka banyak bacot dan basa-basi, kencangkan dulu volume earphone-nya. Udah? Ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang harmonis yang sedang santuy di halaman rumahnya, sembari barbekyuan untuk sarapan pagi, guys. Namun, sesaat kemudian, sang ayah merasakan sakit pada bagian dadanya. Ia pun diminta oleh sang ibu untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, Jason anak pertama mereka malah mengajak ayahnya untuk bermain lempar bola. Dan sesaat kemudian ayahnya pun terjatuh dan gak sadarkan diri, guys. Sontak ibunya pun menyuruh putrinya yang bernama Kylie untuk menghubungi ambulans. Oke, singkat cerita, kini setahun sudah berlalu. Mereka berencana untuk pindah ke sebuah perumahan yang bernama Purity Falls, yang mana perumahan ini adalah sebuah kompleks perumahan yang cukup indah dan asri, tapi dengan harga yang jauh lebih murah dari rumah yang ditempati sebelumnya. Dan rupanya ini semua adalah rencana dari ibu mereka, dikarenakan pundi-pundi uang mereka semakin menipis, guys. Dan ibunya ini terpaksa harus kembali bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ibu mereka bernama Nicole. Nah, Nicole ini akan bekerja di sebuah sekolah yang ada di Purity Falls sebagai seorang guru. Sementara Jason dan juga Kylie juga harus pindah sekolah ke tempat ibunya bekerja. Sebenarnya si Jason ini belum bisa move on dari kehidupan lamanya bersama ayahnya, dan dia sedikit kesal atas perpindahan ini. Nah, karena kesal, Jason tanpa sengaja melemparkan bola dan mengenai seorang yang ada di semak-semak tanaman. Pria ini bernama Chad, seorang alumni yang juga bersekolah di Purity Falls. Dan diketahui ia sebentar lagi akan pindah melanjutkan sekolah di luar kota. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Chad dipanggil oleh seorang tante-tante yang memintanya untuk membantunya. Dan setelah menutup obrolan dengan Jason, ia pun langsung bergegas menghampiri wanita yang memanggilnya itu. Scene kemudian berpindah ketika keluarga Jason berbenah perabotan. Seorang tetangga yang bernama Courtney datang bertamu dengan membawakan sepiring makanan. Nah, Tante Courtney ini guys adalah seorang wanita karir yang bisa dibilang cukup sukses lah ya di bidang penjualan kosmetik. Dan diketahui juga ia dulu pernah mempunyai suami namun meninggoy dan belum sempat memiliki keturunan. Selain itu juga dia memiliki usaha sampingan yang bergerak di bidang tanaman, guys. Kemudian Tante Courtney pun menawarkan sebuah pekerjaan parubaya kepada Jason dan mengatakan kalau ia akan membayarnya dengan gaji yang lumayan tinggi berikut tunjangannya. Wow, gak usah susah-susah ikut P3K ini guys. Dan sang ibunya pun akhirnya menyarankan Jason untuk menerima tawaran Courtney untuk bisa mencicil mobilnya. Di malam harinya terlihat Chad yang sedang menelpon pacarnya. Ia mengatakan bahwa akan membahagiakan pacarnya dan membelikan apartemen untuknya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Chad lantas langsung memeriksa keadaan sampai ke kolam renang. Namun tiba-tiba ada seorang misterius yang memukulnya dari belakang. Dan Chad pun akhirnya meninggoy seketika itu juga, guys. Lanjut di keesokan harinya, mereka bertiga mulai masuk ke sekolah baru mereka. Di hari pertama, Jason mendapatkan teman yang sama-sama menyukai olahraga gulat. Teman barunya itu bernama Daniel. Awalnya Jason ragu untuk menerima ajakan untuk olahraga gulat di sekolahnya.
Namun sesaat kemudian Jason melihat seorang wanita cantik yang diketahui bernama Clara. Di sini Daniel pun mengatakan kalau si Clara ini sering datang ke pertandingan gulat. Dan akhirnya Jason yang udah lama menjomblo pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dan langsung pergi ke sana. Di hari pertamanya sekolah, tanpa disangka Jason mengalahkan siswa yang katanya paling tangguh di sekolah itu. Dan tentu saja semangat untuk menang itu semata-mata untuk memikat Clara yang pada saat itu juga menonton pertandingan tersebut. Semenjak saat itu, Jason dan Clara pun akhirnya berkenalan. Jason yang gak mau kehilangan momennya pun langsung mengajak Clara untuk berkencan dengannya. Awalnya, Clara menolak ajakan itu. Ya kali baru kenal langsung kencan ya kan? Namun ketika Jason mengatakan kalau dia akan mentraktirnya, Clara pun akhirnya mau guys. Wadaw, ternyata maunya yang gratisan ya guys. Namun di sini Jason agak kebingungan. Gimana agak kebingungan? Dia udah janji mau traktir si Clara, dompetnya malah kering gersang loh guys. Dan ternyata dia gak memiliki uang sama sekali. Nah, dari kejadian inilah pada sore harinya Jason pun akhirnya menerima tawaran dari Tante Courtney untuk menjadi seorang tukang kebun. Jason pun disambut hangat oleh Tante Courtney yang legit itu. Sebelum bekerja, mereka pun mengobrol mengenai pengalaman Jason dalam hal menata tanaman. Dan Jason mengatakan kalau dia punya pengalaman menata tanaman milik mendiang ayahnya. Sambil minum-minum santuy, obrolan mereka pun berlanjut menjadi gak jelas guys. Karena terpengaruh minuman yang bikin puyeng ya kan. Lah di saat udah mulai puyeng-puyengnya nih, si tante sengaja memancing Jason dan menumpahkan minuman di bajunya, yang mana hal itu berujung dengan perkentuyan yang menggebu-gebu di antara mereka berdua guys. Dan setelah selesai dengan adegan itu, Jason pun mendapatkan DP dari Tante Courtney. Courtney juga mengatakan bahwa hari Sabtu besok dia sudah mulai bisa bekerja di rumah tetangga mereka untuk mengurusi halaman rumahnya. Lalu ketika Jason bersiap untuk pulang, Courtney malah menghampirinya. Dan akhirnya mereka pun kembali melakukan ritual mantap-mantap untuk kedua kalinya. Anjim gak sih? Menang banyak sih Jason ini guys. Singkat cerita, pada esok harinya Jason langsung mendatangi rumah tetangganya yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Courtney. Dengan membawa peralatan berkebun, Jason pun mulai melakukan pekerjaannya. Namun ada seorang wanita yang udah lumayan tua yang menghampiri dan memancingnya. Sontak Jason pun kaget seketika dong. Dan dia akhirnya langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Dia lalu menghampiri Tante Courtney dan sesampainya di rumah Tante Courtney akhirnya terungkaplah fakta pekerjaan asli yang dimaksud. Dan di sini ternyata tukang kebun hanyalah kedoknya. Dan tugas aslinya adalah memberikan pelayanan lebih pada tante-tante kesepian guys. Yang tentunya masih mendapatkan performa dari pria muda tangguh seperti Mas Jason ini. Dan ternyata dari mulai Chad sampai Daniel juga ikut dalam kegiatan yang mantap tersebut guys. Di sekolahnya Jason bertemu dengan Daniel, yang mana wajah Daniel terlihat seperti habis dipukuli oleh seseorang. Namun saat ditanya, ia tak mau mengatakan alasannya kenapa. Jason mengatakan kepadanya bahwa ia telah menemui Tante Courtney. Dan Daniel pun akhirnya mengatakan kalau ia juga bekerja dengan Courtney. Dan ia pun sangat menikmati pekerjaan itu. Ya karena memang pekerjaannya yang menyenangkan dan dibayar dengan harga yang cukup tinggi. Dan Jason pun hanya terheran-heran dengan pernyataan dari si Daniel ini. Scene lalu berganti ke ibunya Jason. Di sekolahnya ia sedang bertanya kepada seorang siswi bernama Amber. Nah si Amber ini adalah pacar dari Chad dan dia mengatakan bahwa kematian Chad bukanlah seperti kabar yang beredar di sekolah, yaitu karena sebuah kecelakaan kerja, melainkan ini seperti ada seorang yang sengaja melakukannya. Nah di sini Amber juga berterus terang soal pekerjaan Chad yang sering menjadi pria open B dan O di komplek Purity Falls. Chad sendiri awalnya akan melanjutkan kuliahnya di luar kota. Namun pada keesokan harinya ia malah dikabarkan meninggal dunia secara tiba-tiba. Amber pun merasa kalau semua ini sudah dirancang oleh seseorang yang tak ingin Chad pergi meninggalkan Purity Falls. Lalu ketika di rumah Courtney kembali menemui Jason dan juga ibunya. Dia memberikan Jason sebuah mobil bekas milik suami Courtney yang memang sudah lama tak terpakai. Dan dari sini Jason pun memutuskan kembali bergabung dengan Courtney.
dengan alasan keuangan yang sedang mereka hadapi semenjak ayahnya meninggal. Selain itu alasannya karena Daniel sebelumnya ya happy-happy aja dengan kerjaan itu guys. Tanpa basa-basi lagi, Courtney pun langsung memberikan alamat pelanggan yang selanjutnya. Kali ini pelanggannya bernama Tante Harris. Dan pada malamnya, Jason pun mendatangi rumah Tante Harris. Nasib mujur menyelimuti Jason, kali ini dia gak dapet yang tua-tua lagi guys. Dan semenjak saat ini, dia melakukan kerjaannya dengan penuh semangat. Hingga dalam waktu yang terbilang singkat, Jason pun mampu memberikan sebuah kalung emas harga ratusan dolar kepada ibunya. Namun meski kini sudah banyak memiliki uang, nasib percintaannya dengan Clara malah kandas. Karena dia mengetahui kalau Jason bekerja dengan Courtney. Yang mana hal itu sama seperti Daniel. Gak disebutkan di sini siapa yang ngebocorin. Tapi untungnya si Jason ini gak terlalu bucin ya kan. Dan santai aja dengan penolakan dari si Clara. Sesaat kemudian, ia pun mendapatkan WA dari Courtney untuk mengunjungi rumah Tante Karen, atau orang yang pernah Jason tinggalkan saat pertama kali bekerja. Namun saat lagi seru-serunya, suami Karen datang guys. Tapi untungnya Jason masih sempat kabur dan bersembunyi di balik gudang. Namun sayangnya saat kabur, dia malah tak sengaja menjatuhkan ikat pinggangnya. Nah, dari kejadian inilah Jason marah kepada Courtney, karena gak mendapatkan bayaran dengan pekerjaannya tadi. Courtney lantas mengatakan hal itu terjadi karena ia gak menyelesaikan pekerjaannya dengan benar. Dan karena kesal, Jason pun memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya dengan Courtney. Kemudian Jason menceritakan hal ini kepada Daniel, bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya. Namun Daniel mengingatkan pada Jason untuk berhati-hati, karena berhenti dari pekerjaannya bukanlah pilihan yang tepat. Dan benar saja, sesaat kemudian dia dihampiri oleh seorang yang bernama Benjamin yang mengatakan akan membuat masalah dengan Jason dan juga adiknya jika gak melanjutkan pekerjaannya dengan Courtney. Dan akhirnya karena tekanan tersebut, Jason terpaksa kembali bekerja. Beberapa hari kemudian di rumah Courtney diadakan sebuah pesta, di mana ibu Jason juga diundang di sana. Di rumah itu juga terpantau ada Bapak Wali Kota yang hadir. Dan dapat kita lihat bersama-sama ternyata kebanyakan semua yang mengikuti pesta tersebut adalah pelanggan-pelanggan dari ibu Courtney. Sesaat kemudian, tanpa sengaja ibu Jason melihat perdebatan antara Courtney dan juga Karen. Karen meminta Courtney untuk mengembalikan uang bayarannya berkali-kali lipat, dikarenakan suaminya telah menemukan ikat pinggang Jason yang ketinggalan tempo lalu. Hingga suaminya pun menggugat cerai Karen. Dan Karen bisa langsung dipastikan akan jatuh miskin. Lalu sesaat kemudian, ibu Jason tanpa sengaja masuk ke kamar yang salah ketika ingin pergi ke kamar mandi. Ia malah melihat Daniel yang sedang bersama dengan Tante Maya di sana guys. Di malam harinya, Benjamin mendatangi Karen dan memberikan uang sesuai dengan yang ia minta. Namun Benjamin merayu untuk melakukan mantap-mantap pria. Tapi ternyata ada udang di balik batu nih guys. Dan itu adalah modus untuk membuat Karen meninggoy. Beruntungnya Karen bisa melawan sebelum akhirnya ia jatuh dan Benjamin akhirnya pun kabur menuju rumah Courtney. Begitu sampai di sana, Benjamin langsung meminta Courtney untuk mengobati lukanya dan membawanya ke rumah sakit. Namun gak tahu kenapa Courtney gak mau ngelakuin hal itu. Hingga akhirnya Benjamin pun meninggoy tiba-tiba. Sontak Courtney pun langsung panik saat itu juga. Di sisi lain, lagi-lagi Jason yang baru aja pulang dari rumah pelanggannya langsung dimarahin sama sang ibu yang udah mulai curiga dengannya, yang selalu pulang larut malam. Ibunya mengatakan untuk menjauhi Daniel, karena Daniel menurutnya bukanlah anak yang baik setelah ia melihat kejadian di pesta tadi. Nah di sini karena udah mulai gak nyaman dan ngerasa tertekan, akhirnya Jason mempunyai rencana untuk menjebloskan Courtney ke penjara. Dari sini pun Jason menyimpulkan bahwa siapa saja yang akan keluar dari pekerjaan maka nasibnya akan berakhir seperti Chad. Meskipun ia keluar dengan alasan ingin melanjutkan sekolahnya. Jason kemudian memiliki ide untuk melaporkannya ke polisi dengan menunjukkan bukti-bukti foto dari binder yang ada di laci Courtney. Dan dengan binder itu pula akan diketahui bahwa kejadian yang menimpa Chad didalangi oleh Courtney. Nah kebetulan malam ini Daniel akan bertemu dengan tamu istimewa dan rencananya dia akan melakukan ritual mantap-mantap di rumah Courtney.
Jason pun punya ide dan meminta Daniel untuk berpura-pura sakit untuk bisa menggantikannya dan lantas mengambil binder di laci Courtney. Di sisi lain terlihat ibu Jason yang sedang menyelidiki buku tahunan sekolah angkatan Chad dan dia merasa ada yang gak beres di sana. Singkat cerita, pada malam harinya Jason pun datang untuk menggantikan Daniel. Nah, di sini ternyata Pak Wali Kota lah tamu istimewa tersebut, guys. Wah, penyimpangan sosial Bapak Wali Kota ya. Lalu, ketika Courtney dan Wali Kota sedang mengobrol, Jason lantas pergi untuk mencari binder tersebut. Namun sayangnya, dia gak menemukan di laci Courtney. Dan setelah mencari-cari, untungnya Jason bisa menemukannya di bawah kasur. Sesaat kemudian, masuklah Pak Wali Kota yang langsung mengambil binder itu. Entahlah ya, kayaknya si Wali Kota ini juga tahu kalau Courtney nyimpen profil karyawannya di sana. Dan dengan sedikit gerakan bela dirinya, untungnya Jason bisa kembali mengambil binder tersebut. Di sisi lain, Jason ternyata sedang mengawasi kegiatan di rumah Courtney melalui rumahnya. Dan di TV, berita mengabarkan hilangnya Benjamin dan juga Karen di Purity Falls. Sementara itu, Jason diamankan Courtney yang sedang membawa binder tersebut. Di sisi lain, karena feeling seorang ibu yang begitu kuat, dia pun menyadari kalau Jason berada di rumah Courtney dan sedang dalam bahaya. Ibunya pun memasuki rumah Courtney secara perlahan. Dan akhirnya Jason pun ditemukan di garasi mobil. Sesaat kemudian, Courtney datang dan berniat untuk memindahkan Jason. Ibunya yang bersembunyi malah tak sengaja menyenggol sesuatu yang langsung mengakibatkan perseteruan di antara emak-emak ini, guys. Untungnya, setelah menerima obeng dari Jason, sang ibu pun bisa memenangkan perseteruan ini, guys. Di akhir film diperlihatkan mereka sekeluarga kembali ke rumah lama mereka. Dan mereka pun mengadakan pesta kelulusan Jason bersama satu angkatannya. Dan film pun tamat. Ya, film yang banyak sekali adegan ritual mantap-mantapnya, guys. Dan di sini kita sama-sama gak tahu ya guys, para oknum-oknum dari pelanggan-pelanggannya si Tante Courtney ini nasibnya bagaimana ya kan? Mungkin bagi kalian cowok berondong yang gak punya duit bisa langsung menghubungi Tante Courtney. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.